Kak, di mana sih bisa ketemu sama suaminya? Kak, kok bisa nikah sama orang India? Oh, muka aku tuh kayak gimana? Bulan Juli ada dia datang ke Bali. Seneng banget kan? Aku cuma bilang yes no yes no yes no kayak gitu aja. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal jawab pertanyaan yang sering banget ditanyain sama kalian-kalian. Kak, di mana sih bisa ketemu sama suaminya? Kak, kok bisa nikah sama orang India? Hari ini aku spesial bakal buatin, maaf banget udah lama banget aku buatin video ini karena aku tuh eh, sumpah kayak punya baby tuh sibuk banget ya. Sebenarnya ini tuh udah requestan dari pertama waktu aku hamil. Waktu aku hamil aku pikir nanti pas delivery, pas sudah lahiran lebih ringan, kerjaan lebih mudah kayak gitu ya. Ternyata tuh lebih melebihi gitu loh ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama aku Madelati. Aku dari Indonesia, tepatnya itu dari Bali. Terus aku nikah ke India dengan suami aku, namanya itu Abinash. Dia tuh asli Nepal, cuman tinggal di India. Dia tuh mix Nepal India. Kakeknya Nepal, terus neneknya itu India. Tapi karena kakeknya itu kan polisi, jadinya dia itu bertugas di India, jadinya menetap di sini kayak gitu sampai sekarang, sampai cucu-cucunya itu udah besar-besar, udah nikah. Mereka tuh tinggalnya di sini, dan nikahnya tuh juga sama orang India juga gitu. Ada yang beberapa nikah sama orang Nepal juga. Dan oke guys, aku ketemu sama suami aku tuh tahun 2022 di kapal pesiar. Karena aku sama suami itu kan kerjanya di kapal pesiar. Waktu itu aku tuh pas kontrak pertama di kapal pesiar, aku ketemu sama suami aku tuh di company di kapal pesiar Carnival. Kita ketemunya di sana tahun 2022, tepatnya tuh di Alaska, Amerika Utara. Itu pas kontrak aku, kita ketemunya itu bulan Oktober kayaknya itu kalau nggak salah ya ketemunya. Ketemunya itu aku sama suami aku tuh kan kerjanya tuh di chef, di masak. Terus dia itu, cuman kita tuh beda tempat kerjanya. Dia itu di bawah, di main galinya, dapur utamanya si kapal ini. Terus sedangkan aku tuh kerjanya tuh di atas, di dapur untuk buffet. Untuk buffet itu tamu-tamu tuh gratis makan di saya guys ya. Kita ketemu di sana. Sebenarnya waktu ketemu tuh nggak langsung suka kayak gitu ya, masih kayak bercanda, say hello kayak gitu. By the way guys, aku tuh kerja di kapal pesiar tuh bahasa aku tuh nggak terlalu bisa ya, nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitulah, masih. Karena bagusnya di kapal pesiar tuh kan banyak banget orang-orang kita, orang Indonesia, orang Bali tuh banyak banget di sana. Jadi tuh memudahkan kita yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris, jadinya itu mudah untuk berbicara kayak gitu. Berarti komunikasi tuh masih bagus. Ada beberapa chef juga orang Indonesia, tapi kebanyakan orang India. Terus singkat cerita, di waktu Oktober itu dia tuh sering bantuin di buffet, karena tempatnya dia itu kan tempat CPG atau tempat berbayar. Kalau tamu tuh mesen makanan di tempatnya dia bakal dapat extra money. Jadi karena itu dia itu dikasih kerjaan lebih sama chefnya kayak itu, karena dia itu dapatnya extra money. Terus setelah itu dia tuh sekitaran 2 minggu dia sering bantuin di tempat aku. Bukan di tempat aku, cuman kan ada lain-lain, dia tuh di sebelah tempat aku, di sebelah lain aku. Terus sering banget, pokoknya kalau ketemu sama aku dimanapun dia tuh pasti say hello. Aku sampai ini orang baik, terus banget say hello sama aku. Siapa sih namanya? Tapi di lift aku ingat aku sama teman aku orang Indonesia dan satu teman aku orang Filipina, kita disuruh turun sama chef bantu karena di dapur apa namanya, dapur utama itu kan rame banget, jadinya kita disuruh ke sana untuk bantuin gitu. Pas itu ternyata dia itu juga bantuin, dia itu juga di sana gitu kan, kayak masih kan panjang gitu ya, tahun itu panjang. Ternyata dia tuh di sana, aku tuh bantu di sana juga gitu. Waktu itu masih covid, setelah covid kita tuh masih use masker kayak itu. Dia tuh belum tahu muka aku tuh kayak gimana, dan banyak orang juga belum tahu muka kita. Setelah itu
uh, kayak udah 2 bulan ya, udah masuk ke bulan November gitu. Terus kita itu udah dibolehin buka masker kayak itu udah. Terus dia bilang, wow ini muka kamu, pertama kali aku lihat muka kamu kan yang Madilati, dia bilang gitu. Oh iya ya aku. Terus itu, terus dia tuh minta nomor aku ke teman-teman, ke banyak orang, ke orang-orang Indonesia. Teman orang-orang Indonesia tuh nggak punya nomor aku tuh jarang banget kasih nomor gitu, karena aku kan masih takut ya, masih kontrak pertama. Aku tuh masih takut kasih nomor aku ke orang-orang, apalagi ini tuh orang-orang baru gitu. Aku soalnya di kapal tuh kan banyak ya bilangnya belum nikah padahal udah nikah. Terus itu jadinya dia langsung datang ke aku minta nomor. Terus aku bilang nomor. Terus aku bilang kayak gitu, kayak ya aku senyumin aja. Terus cuman aku belum kasih dulu. Terus ternyata 1 minggu setelah itu kita tuh ada drill. Drill itu adalah salah satu kegiatan juga di sana, kayak belajar nanti kalau ada kenapa kapalnya kita tahu gimana antisipasinya kayak gitu, kalau emergency atau gimana. Terus kita ternyata lifeboat station aku tuh sama dia. Terus dia bilang wah kita tuh sama ya, terus gitu. Terus aku waktu itu buat story take video gitu kan. Sebenarnya aku mau take video sama chef pastry-nya ini tuh karena baik banget, karena aku tuh kan suka sama coklat. Terus chef pastry-nya itu sering banget kasih aku, jadinya aku tuh pengen take video sama dia. Pas aku lihat videonya ternyata ada dia, ada suami aku ini gitu. Aku kira suami aku tuh bukan orang India guys, karena dia tuh kan putih. Terus orang-orang aku setahu aku tuh kan orang India tuh yang viral itu ya. Aku belum tahu orang India itu ada yang mukanya itu sama kayak kita, ada yang kayak China, ada yang putih. Aku nggak tahu, aku taunya itu yang viral di internet kayak gitu. Begitu aku kira dia tuh orang Muslim, karena aku kan orang Hindu. Aku tuh ya kalau bisa nikahnya jangan sama beda agama kayak gitu ya. Terus dia nyari aku. Bukan dia aja, bukan dia aja kayak banyak orang itu kayak hai gitu ya kan. Cuman dia yang paling sering. Terus ada chefnya, kan banyak chef yang lihat Made jangan terlalu dekat sama Abinash karena dia tuh orangnya tuh playboy, dibilang gitu. Playboy chef ya, enggak chef, aku tuh nggak ada apa-apa sama si Abinas ini. Dia tuh cuma mau minta nomor aku tapi aku belum nggak kasih. Jangan kasih nomor kamu ke dia, dia tuh orangnya playboy. Dia tuh waktu ini tuh punya orang pacar Thailand, terus dekat sama Filipina. Sekarang juga dia dekat sama si Komang itu orang kita, orang Bali juga katanya gitu. Terus aku bilang oh enggak chef gitu. Cuman nggak tahu kenapa dia tuh terus sampai kalau aku ke kru bar dia bayarin kayak gitu. Terus suatu ketika paginya tuh dia datang ke line aku, Made, dia bilang tuh kenapa. Terus dia bilang nanti malam ada party, kamu ikut nggak? Dia bilang aku nggak ikut. Aku bilang itu soalnya aku capek banget, soalnya aku kan kerjanya pagi siang malam ya. Pagi aku kerja 4 jam, siang 4 jam, malam 4 jam gitu kan. Istirahatnya tuh kejeda-jeda, jadinya susah banget untuk istirahat. Jadinya aku bilang enggak, aku nggak ke party, aku mau kerja, aku mau tidur aja. Please datang dong, dia bilang. Ya let's see later, gimana kalau aku datang, kalau aku ada waktu aku datang kayak gitu. Terus teman aku yang Filipina itu si Krizami ternyata ulang tahun, jadinya dia bilang Made please come. Terus pas di party itu aku lihat dia tuh sama temen-temennya. Terus dia terus ikutin aku, dia tuh mau minta nomor aku, jadinya aku kasih nomor aku kan. Sebenarnya aku udah kasih nomor yang benar kosong, tapi cara aku ngasih dia nomor itu salah kan. Aku tuh kasihnya situ 081, sebenarnya kita harus ngasihnya itu +62 baru nomor kita, tapi aku tuh 081 gitu. Terus 1 minggu atau 2 minggu aku nggak ketemu sama dia. Terus itu lagi aku ketemu di kru bar sama dia. Kalau kamu nggak mau kasih nomor ya nggak apa-apa, jangan kasih nomor yang salah. Terus aku bilang enggak, itu nomor aku yang bener itu loh.
Terus dia minta, boleh aku minta HP kamu? Dia minta HP aku, terus dia chat, pakai nomor aku kayak P gitu aja. Terus dia bales, yes tell me. Karena aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris aku tuh kurang, jadinya aku tuh nggak bales. Apa yang aku bales? Yes tell me. Terus setelah itu aku nggak bales, terus keminggu mungkin dia tuh marah sama aku. Jadinya itu kita tuh nggak ketemu. Terus suatu ketika udah jam selesai aku kerja sekitar jam 8 malam, chef aku itu bilang ke aku, Made, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya kenapa? Boleh nggak minta tolong ambilin lazanya di bawah, soalnya lazanya di atas habis, minta sama chef Ajay. Terus aku turun lah, chef mau minta lazanya, ternyata suami aku tuh lainnya tuh bersebelahan sama si chef Ajay ini. Tempat kerja suami aku sama tempat kerjanya si Ajay itu bersebelahan gitu. Terus dia bilang gini, kamu kenapa kamu nggak balas chat aku, sombong amat, dia bilang gitu. Itu sekitaran bulan Oktober atau September dia nyari aku terus, dan akhirnya kita mulai chat tuh Desember. Lumayan lama ya. Terus tuh aku bilang nggak bisa bahasa Inggris, cuman cuman aku ketawa-ketawa aja. Dan aku bilang, terus tuh dia chat lagi, ternyata dia tahu aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, jadinya dia yang mengalah kayak gitu, kayak dia yang lebih chat pagi, kamu di mana, jam berapa break, apa kabar, kamu udah makan belum, kamu udah istirahat belum, kamu mau beli apa nanti, terus kamu jam berapa mau berangkat. Pokoknya dia yang lebih banyak bertanya, aku cuma bilang yes no kayak gitu aja. Terus tuh aku dari sekian gitu udah Januari, belum Januari, masih Desember akhir gitu, aku tuh merasa kebantu karena dia ngechat. Terus kalau ketemu juga kadang ngomong gitu, kebantu banget, bahasa aku tuh kebantu banget. Aku ngomong, dia tuh orangnya tuh, misalnya aku ngomong gini, dia bilang, Made jangan gitu cara ngomongnya, kalau kamu ngomongnya gitu artinya itu udah lampau, udah yang tadi cara ngomongnya itu kayak gini. Aku tuh suka cara dia ngajarin aku ngomong kayak gitu, bahasa aku tuh kebantu banget. Terus suatu ketika ini tuh udah New Year kayaknya, tiba-tiba dia tuh ketok pintu aku, halo Made. Terus aku bilang, hah, kok kamu kesini, kok kamu tahu nomor kamar aku? Ya aku tahu lah, aku kan taunya dari name tag-nya kamu, nomor kamar kamu. Oh, dia tuh tahu. Sebenarnya bukan di name tag tuh nggak ada. Ini tuh ada di platform tuh ada. Kalau misalnya orang-orang yang telat tuh bakal ditelepon langsung sama chefnya. Dia carinya nomor kamar di sana. Terus dia datang, ayo kita ke atas. Terus dia datang, pas aku datang bareng sama dia, banyak banget orang-orang lihat, guys. Madilati sama Binas. Ternyata dia itu deket sama orang Filipin. Aku tuh nggak tahu ya tante, sama orang Filipin itu aku nggak tahu, dan aku tuh nggak mau tahu juga sih masalahnya dia, karena aku tuh belum suka gitu sama dia. Terus pas ini aku kasih foto di sini ya. Terus ini waktu kita tuh udah deket ini tuh udah deket. Pas aku tuh party sama dia, terus aku bilang aku tuh nggak bisa minum, aku minumnya tuh Fanta. Terus aku dibeliin Fanta, terus aku sama teman-teman aku, dia sama teman-temannya dia kayak gitu. Aku sukanya dia tuh kayak dia tuh bebasin aku sama teman-teman aku, nggak ngintilin terus lah gitu. Yang penting datangnya bareng sama dia. Terus setelah kita nyampe sana, dia sama teman-temannya, aku sama teman-teman aku kayak gitu. Terus setelah itu, singkat cerita, tanggal 3 Desember tinggal 3 Januari dia bilang ke aku, Made aku tuh mau pulang tanggal 8 ini. Aku bilang, hah, pulang? Kok pulang? Ya ini udah tanggal aku. Bukannya kamu baru datang? Soalnya aku sama dia itu kan, aku lihat dia di imigrasi bareng sama aku, berangkat ke tengah kapal tuh bareng bawa koper gitu. Sebenarnya aku ini tuh
transferan kayak gitu. Jadinya dia tuh pulang, ternyata pas pulang aku kira bakal sampai sana aja cerita kita. Pas tanggal 8 itu aku tuh bener-bener sedih ya, sedih banget karena aku tuh udah nyaman sama dia. Dia tuh nggak gimana ya, nggak seperti yang dibayangkan gitulah ya. Dia tuh ngajarin aku, itu yang buat aku seneng sama dia. Terus tuh setelah itu aku sama pas dia nyampe rumah, dia itu kasih, dia lagi makan disuapin sama Ama. Dia itu bilang ke Ama say hello tuh, ini teman aku yang di kapal. Oh ini dari say hello. Dari sana aku kayak, kok dia berani ya dikenalin aku sama keluarganya, padahal aku tuh beda negara. Soalnya aku kan tahu orang India itu strict banget kalau nikah keluar gitu ya. Dan singkat cerita, aku tuh udah pulang. Kita tuh selama aku di kapal, dia di rumah, aku tuh masih chat sama dia. Aku masih chat, ternyata dia itu pindah company guys. Dia pindah ke company, ke Royal Group. Dia itu di Celebrity Cruise. Nunggunya lumayan lama nunggu. Dia pulang Januari, terus dia join di sana itu bulan Oktober kayak gitu. Terus bulan Juli, aku kan udah pulangnya bulan Juni, aku pulang ya dari kapal. Bulan Juli ada dia datang ke Bali. Seneng banget kan, orang-orang tuh, aku kan dia datang banyak, aku buat story dia di Bali, banyak banget, wow Made sampai disamperin sama Abinas di Bali. Iya, dia tuh serius banget ya sama kamu, nggak expect dia bakal gitu. Terus sama mantannya yang dari Thailand itu follow aku, you are lucky, dia bilang gitu. Soalnya kalau sama yang di Thailand itu mungkin suami aku tuh nggak direstuin ya karena beda agama. Dan setelah itu dia di Bali tuh sekitaran 1 minggu apa 2 minggu ya. Terus dia pulang, dia bilang aku bakal ke company lain, kamu bakal ikut aku apa kamu bakal di kapal lagi di sana. Dan aku bilang aku mau lanjut di sini aja, coba lagi. Soalnya aku kan baru pas kontrak. Terus aku join, dia joinnya Oktober, aku join Oktober juga. Kita bedanya cuma 1 minggu aja. Dia awal tanggal 1, aku tanggal 8 kayak gitu. Ternyata guys, port kita tuh sama banget. Aku beda kapal, aku kerjanya di Carnival, dia kerjanya di Celebrity. Cuman pas ada port, kita ketemu di Aruba. Kita turun ketemu ini di Aruba, terus di Cozumel, terus tuh di apa ya namanya, banyak lumayan sih, lumayan banyak, tapi lebih sering itu kita ketemunya di Aruba karena kita punya waktunya tuh di Aruba kayak gitu guys. Terus singkat cerita, udah pulang lagi, kita udah pulang. Terus setelah itu aku memutuskan untuk pindah company karena di company-nya dia tuh gajinya tuh lumayan ya kan. Jadi aku pindah atas bantuan dia juga. Dia nyuruh agent dia tuh nanya-nanya orang dulu, agent apa bagus di Bali untuk pindah company itu. Jadinya aku pindah ke company itu, terus kita ketemu lagi di sana. Terus pas di sana kan kita kan di Asia ya. Port kita tuh Japan, Korea, Malaysia, Indonesia, India, sama Vietnam kayak gitu. Itu kayaknya ya kalau nggak salah. Sama China itu, Hong Kong lagi satu. Pas di India datang keluarganya dia ke kapal. Itu first impression aku ketemu sama keluarganya suami aku itu. Terus dia bilang kalau kamu memang serius mending nikah aja. Aku nggak apa-apa Binas tuh nikah sama orang luar, intinya kamu sah aja, ngapain kamu bilang kalau misalnya nggak serius ya kenapa sampai segini, pokoknya kalau nggak serius ya nggak apa-apa, kalau serius nikah aja. Terus aku sama suami aku memutuskan untuk nikah dulu, belum punya anak gitu, nikah tapi jangan punya anak. Pas pulang aku ngomong lah sama keluarga aku mau nikah, aku gini. Terus ibu aku tuh nggak ada masalah banget aku nikah sama dia, karena dari kisah-kisah aku tuh bener-bener cerita banget sama ibu aku. Terus ibu aku ngerestuin, terus aku minta sama keluarga aku, terus aku juga direstuin karena ini kan jalan hidup aku. Soalnya ibu aku ngerestuin aku itu karena ibu aku tuh dulu tuh di nikah ini tuh perjodohan kayak gitu, nikah jodoh gitu.
Terus akhirnya aku terima, aku datang ke India, aku mau nikah kayak gitu. Sebelum itu aku urus surat dulu selama 1-2 bulanan gitu lah, aku urus surat. Jadinya nikah. Aku baru tinggal sebulan di India. Aku tuh pengen balik ke Indonesia itu kan. Ternyata aku udah hamil guys, aku udah hamil. Hamil baby Sia, jadinya aku tinggal di sini sampai sekarang di sini. Dan segitulah ceritaku. Sekarang udah ada baby Sia, udah ada aku, dan alhamdulillahnya juga keluarga suami aku tuh baik banget sama aku. Aku tuh sama di keluarganya dia tuh sama persis sama keluarga aku gitu. Maksudnya aku dianggap anak, bukan dianggap mantu di sini kayak gitu guys. Oke, menurut kalian ceritaku gimana? Sebenarnya ceritaku tuh masih panjang banget, tapi kalau aku panjang lebih detail itu panjang banget guys. Karena kisah cintaku tuh sama suami aku tuh banyak banget LDR-nya, cuman kayak emang ada support dari Tuhan gitu ya, bakal berjodoh gitu. Makanya kita sampai di titik ini, dan sekarang dia masih kerja di kapal, sedangkan aku belum tahu kedepannya bakal gimana. Pokoknya aku mau nunggu baby Sia lebih besaran dulu. Nanti kalau pantas kerja ya bakal kerja, kalau enggak ya gimana lagi, aku bakal di sini aja kayak gitu guys. Oke guys, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga kalian suka sama cerita aku. Dan sebelum aku akhiri, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video aku. See you in the next video. Bye bye.